Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Jamal Mirdad selaku dosen pembimbing yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal yang sudah saya susun. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Yusuf. Saya mengangkat judul tentang pengaruh inflasi, equivalent rate, dan biaya promosi terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri. Yang memiliki latar belakang bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan dan dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, yang artinya intermediasi keuangan itu yaitu Bank Syariah menjadi wadah dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan bentuk lainnya, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam operasional di bank, modal adalah hal yang penting karena untuk mengembangkan usaha dan untuk menampung resiko kerugian, yang mana modal bank tersebut salah satunya adalah dan modal yang bersumber dari masyarakat yang sering disebut sebagai dana pihak ketiga. Arti dari dana pihak ketiga ini adalah dana yang dipercayakan masyarakat untuk disimpan bank dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan. Dari data OJK yang sudah saya ambil, menyatakan bahwa industri perbankan syariah ini berkembang secara positif, mengalami pertumbuhan yang positif. Dilihat dari perkembangan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai September 2020 mengalami kenaikan yang positif. Dilihat total aset pada 2015 itu sebesar 304 triliun dan pada September 2020 sebesar 575,8 triliun. Yang artinya bahwa total rata-rata aset yang ada di total rata-rata aset perbankan syariah itu mengalami pertumbuhan yang positif, mengalami perkembangan. Lalu juga dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan yang positif. Dilihat pada tahun 2015 itu dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar 236 triliun dan September 2020 terkumpul 460,5 triliun. Pada grafik ini dilihat bahwa dana pihak ketiga terhadap total rata-rata aset itu melebihi 50%. Yang oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan hal yang penting dalam kinerja operasional bank. Maka Bank Syariah harus terus melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan baik. Lalu Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki posisi yang penting dalam perekonomian dan juga terdampak dalam masalah-masalah perekonomian nasional, yang salah satunya ialah inflasi, yang mana inflasi itu adalah kenaikan harga pada barang dan komoditas secara umum dan terus-menerus dalam perekonomian luas,
pada periode tertentu. Lalu akibat dari inflasi ini itu membuat masyarakat panik akan kenaikan harga atau komoditas yang menyebabkan perekonomian berjalan tidak normal. Dampak bagi bank itu membuat masyarakat menarik tabungan yang sudah disimpan di bank untuk membelikan barang atau untuk menimbun barang. Sehingga banyak bank yang dirus akibat kekurangan dana yang berakibat bank itu tutup atau bangkrut. Dan di sini saya memaparkan tabel inflasi dan jumlah dana pihak ketiga Bank Syariah Mandiri yang sudah kita lihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 bahwa inflasi di Indonesia mengalami fluktuatif. Sedangkan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri setahunnya mengalami pertumbuhan, yang artinya bahwa tingkatan inflasi di Indonesia tidak berjalan beriringan dengan pergerakan dana pihak ketiga Bank Syariah Mandiri. Lalu di sini ada gap research pada penelitian terdahulu tentang inflasi ya. Menurut Setku, dalam hasil penelitian yang berjudul Indikator Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga Pihak Ketiga Perbankan Syariah menyatakan bahwa jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dapat dipengaruhi oleh inflasi yang meningkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fatmi Handiani yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Makroekonomi yang mempengaruhi dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2011 sampai 2015. Dan sedangkan menurut I Gusti Ayu dan Algide Agung menyatakan hasil penelitian yang berbeda dalam judul pengaruh pendapatan per kapita, suku bunga BI rate, inflasi, dan suku dan kurs dolar Amerika Serikat terhadap simpanan dan pihak ketiga pada bank umum di Provinsi Bali, bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan pihak ketiga pada bank umum di Provinsi Bali. Lalu tidak hanya Bank Syariah dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, tetapi Bank Syariah dana pihak ketiga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu yang pertama equivalent rate, yang mana equivalent rate sendiri menjadi daya tarik untuk nasabah menanamkan dananya di masyarakat, karena semakin tinggi equivalent rate tersebut, semakin nasabah tertarik untuk menanamkan dananya di bank syariah, karena equivalent rate sendiri menggambarkan menjadi equivalent rate menjadi gambaran bagi nasabah untuk mengetahui imbalan dari penanaman dana di bank syariah. Lalu selain equivalent rate sendiri, faktor internal lain yang dapat mempengaruhi dana pihak ketiga yaitu biaya promosi, yang mana promosi juga merupakan hal yang penting bagi bank, karena untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dimilikinya, yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi nasabah di bank tersebut
dan juga menanamkan dananya di bank tersebut. Dan ini beberapa gap research penelitian-penelitian terdahulu tentang ekuivalen dan biaya promosi. Yang pertama, menurut Vera Susanti dalam hasil penelitian berjudul pengaruh equivalent rate dan tingkat keuntungan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia, mengatakan bahwa equivalent rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Nurisma Fuadi, Yatu Zaki, dan Ditya Permatasari yang berjudul pengaruh suku bunga BI rate, equivalent rate, dan jumlah kantor terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah. Sedangkan hasil penelitian oleh Almira Ulfah, Nugraheni, dan Dina Fitrisia itu menghasilkan hal yang berbeda, yaitu menyatakan bahwa equivalent rate secara parsial memiliki hubungan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga, dan pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Bambang Prestia dan kawan-kawan. Lalu menurut Agustiania Agwati dan Malik Cahyadi, Abi Wakos, dan Akbar Hermawan, bahwa dari hasil 3 penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Lalu sedangkan menurut Hieronymus Erwin Indran dan Brian Givan menyatakan hasil penelitian berbeda, yaitu bahwa biaya promosi berpengaruh signifikan negatif terhadap dana pihak ketiga. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Wardah Mumtazah. Dari pemaparan latar belakang yang tadi didapatkan identifikasi masalah. Yang pertama itu teori yang menyatakan bahwa inflasi dapat menyebabkan orang enggan menabung, tetapi dari data angka inflasi tidak berjalan seiring dengan pergerakan dana pihak ketiga. Lalu beberapa hasil penelitian dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait inflasi, equivalent rate, dan biaya promosi terhadap dana pihak ketiga. Lalu ada batasan masalah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah perubahan angka inflasi di Indonesia yang tidak beriringan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Syariah Mandiri. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait inflasi, equivalent rate, dan biaya promosi terhadap dana pihak ketiga. Lalu dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang pertama itu apakah inflasi berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, apakah equivalent rate berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri. Dan yang ketiga, apakah biaya promosi berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri. Lalu di sini juga penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap komposisi dana pihak ketiga yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri secara parsial. Yang kedua, untuk menghasilkan pengaruh equivalent rate terhadap komposisi dana pihak ketiga yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri secara parsial. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap komposisi dana pihak ketiga yang dihasilkan Bank Syariah secara parsial, Bank Syariah Mandiri secara parsial. Lalu penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang inflasi, equivalent rate, dan biaya promosi terhadap dana pihak ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri. Dan bagi Bank Umum
dan bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perubahan angka inflasi di Indonesia, tingkatan equivalent rate pada bank syariah mandiri, dan juga biaya dalam proses pemasaran itu sangat penting dan harus tepat sasaran. Lalu bagi bank, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja bank, dan juga sebagai sarana informasi perubahan inflasi yang mempengaruhi dana pihak ketiga pada bank. Bagi pengembang akademik, penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan riset penelitian mengenai pengaruh inflasi, equivalent rate, dan biaya promosi terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Lalu dalam penelitian ini memiliki sistematika penulisan. Yang pertama, pada bab 1, bab pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian terdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian. Pada bab 2, landasan teori, bab ini berisi tentang teori-teori terkait, hubungan antara variabel, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan pada bab 3, metodologi penelitian, isi dalam bab ini adalah ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode pengolahan data, dan metode analisis data. Lalu kita memasuki bab kedua, yaitu landasan teori. Dana pihak merupakan salah satu sumber dana pada bank berupa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan. Sumber dana ini menjadi dana yang paling penting bagi bank serta menjadi tolak ukur bagi keberhasilan bank. Menghimpun sumber dana pihak ketiga ini relatif paling mudah dari sumber dana lainnya. Lalu dana pihak ketiga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama simpanan giro. Simpanan giro yaitu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah dengan menggunakan alat transaksi berupa cek, bilet giro, maupun alat perintah pembayaran lainnya. Simpanan giro sendiri mempunyai dua jenis, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Lalu yang kedua ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah sebuah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak menggunakan cek, bilet giro, dan bentuk lainnya yang dipersamakan untuk menarik dana atau uang. Simpanan tabungan juga memiliki dua jenis, antara lain tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan tabungan berdasarkan prinsip mudharabah. Lalu yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan produk investasi dalam bentuk surat-surat berharga berdasarkan prinsip mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang sudah disepakati di awal akad antara nasabah dan bank syariah atau unit usaha syariah. Apabila penarikannya sebelum saat jatuh tempo penarikan jatuh tempo, maka dikenakan denda sesuai kebijakan bank masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu ada inflasi. Inflasi ini merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus di perekonomian luas dalam periode tertentu. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi yang antara lainnya yang pertama itu natural dan human error inflation, expected dan unexpected inflation. Yang ketiga itu demand pull and cost push inflation. Terus yang keempat itu ada spiraling inflation. Yang kelima ada imported inflation.
Dan inflasi juga terdapat beberapa golongan menurut tingkat keparahan. Yang pertama itu moderate inflation, yang pada tingkatan rendah atau tingkatan lemah. Lalu yang kedua ada galloping inflation, yang berarti inflasi sedang, yang menggambarkan bahwa masyarakat masih mau memegang uang tetapi hanya hal-hal yang penting dan menyimpan kekayaan dalam bentuk aset real. Dan yang terakhir yaitu tingkatan yang parah yaitu hyperinflation. Lalu selanjutnya ada equivalent rate. Equivalent rate ini adalah gambaran tingkatan imbalan dalam penanaman investasi dana di bank syariah. Peran dari equivalent rate ini hampir sama dengan suku bunga, akan tetapi suku bunga tingkat pengembalian atas investasi itu sudah dipastikan di awal, sedangkan equivalent rate itu tidak seperti itu, karena equivalent rate hanya sebagai perkiraan bagi hasil, bukan bagi hasilnya. Yang diperhitungkan dari bagi hasil bulan sebelumnya untuk dijadikan gambaran tersebut. Karena jika equivalent rate tersebut merupakan hasil dari bagi hasil, hasil dari bagi hasil bulan selanjutnya, maka itu berarti riba yang hukumnya haram. Lalu ada equivalent rate bagi hasil tabungan, yaitu equivalent rate bagi hasil tabungan yaitu dirumuskan dengan jumlah bagi hasil yang diterima dibagi dengan saldo rata-rata pada tabungan yang dituangkan dalam bentuk persentase. Dalam penentuan nisbah bagi hasil maupun equivalent rate tergantung pada hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut, sehingga semakin besar hasil keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pula hasil bagi hasil tabungan yang akan berubah setelah diterima nasabah. Lalu yang selanjutnya ada promosi. Promosi adalah salah satu kegiatan dari marketing mix yang sama pentingnya dengan produk, lokasi, dan harga. Bank melakukan kegiatan ini dengan memperkenalkan produk dan jasanya secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat agar dapat diketahui dan bisa menjadi daya tarik masyarakat terhadap produk dan jasa dari bank tersebut. Sarana promosi ini dibagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama itu melewati periklanan, promosi penjualan, terus publisitas, dan penjualan pribadi. Lalu selanjutnya ada biaya promosi. Biaya promosi ini adalah biaya yang dipergunakan dalam aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk, dan berfungsi agar sasaran pasar tersebut bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Dan selanjutnya ini adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu pada di sini penelitian ini memiliki 3 variabel independen. Yang pertama itu inflasi, equivalent rate, biaya promosi terhadap variabel dependen yaitu dana pihak ketiga, yang dinyatakan bahwa garis lurus itu berpengaruh secara parsial dan garis titik-titik yang diinisialkan secara simultan. Lalu ada beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama, inflasi berpengaruh secara parsial terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua, equivalent rate berpengaruh secara parsial terhadap dana pihak ketiga.
Hipotesis ketiga, biaya promosi berpengaruh secara parsial terhadap dana pihak ketiga. Lalu hipotesis yang keempat, inflasi, equivalent rate, dan biaya promosi secara simultan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Lalu kita memasuki pada bab ketiga, yaitu mengenai ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memiliki 3 variabel independen. Yang pertama inflasi, yang kedua equivalent rate, dan yang ketiga biaya promosi. Dan memiliki variabel dependen yaitu dana pihak ketiga. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan website resmi Badan Pusat Statistik pada periode 2017 sampai 2020. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi di Indonesia, tingkat equivalent rate di bank, serta besaran biaya promosi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga studi kasus pada Bank Syariah Mandiri. Dan selanjutnya, pada penelitian ini, jenis yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, yang artinya bahwa penelitian ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positif. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah disiapkan. Lalu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yang mana data ini diambil dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan website Badan Pusat Statistik. Lalu dalam penelitian ini juga memiliki sumber data yang bersumber dari data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri untuk melihat jumlah dana pihak ketiga, equivalent rate, serta biaya promosi, dan juga dari website resmi Badan Pusat Statistik untuk melihat tingkatan inflasi di Indonesia. Data-data tersebut diambil pada periode tahun 2017 sampai 2020. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yang pertama, kajian pustaka. Pada tahap ini, penelitian mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang dari berbagai sumber berupa buku yang menjelaskan tentang inflasi, equivalent rate, biaya promosi, dan dana pihak ketiga. Lalu, kemudian data sekunder. Itu tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan dari Bank Syariah Mandiri dan data perubahan tingkat inflasi di Indonesia yang diakses dari website resmi Badan Pusat Statistik pada periode 2017 sampai 2020. Yang selanjutnya, Internet Research. Internet Research ini adalah metode yang digunakan untuk mencari atau mengumpulkan data dengan menggunakan teknologi berupa internet untuk melengkapi informasi atau data yang tidak dapat diperoleh pada kajian pustaka. Lalu, pada penelitian ini juga memiliki 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini memiliki 3, yaitu yang pertama inflasi.
inflasi ini, variabel ini digunakan untuk menganalisis perubahan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia dalam mempengaruhi dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank. Lalu yang kedua ada equivalent rate. Variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan yang bagus dan diaplikasikan keimbangan bagi hasil yang dapat menarik masyarakat untuk menanamkan investasi dan dananya pada bank syariah. Lalu yang ketiga itu ada biaya promosi. Biaya promosi ini, variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan serta tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan promosinya dalam usaha meningkatkan nasabah. Lalu yang kedua itu ada variabel dependen, yaitu ada dana pihak ketiga. Lalu yang selanjutnya ada metode pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program komputer, yaitu software Microsoft Excel dan Fuse 9 atau Fuse 9. Yang terakhir, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dan dalam metode ini diharuskan untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memperoleh hasil regresi yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan parameter atau uji statistik T, uji koefisien determinan, dan uji signifikan simultan atau uji statistik F. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini kebanyakan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.